apapun di dalam kehidupan kita ada campur Tuhan di dalamnya. Kita akan memulai ibadah siang hari ini. Mari kita berdoa untuk ibadah kita. Bapak di surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan boleh ada bersama kami, dan kami rindu datang di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu bersama-Mu, memuji muliakan nama-Mu. Kami percaya waktu kami 1 jam ke depan ini Tuhan, kami mau peruntukkan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami rindu hati kami ini dibaharui, hati kami ini teguhkan iman kami kepada firman-Mu siang hari ini. Kami percaya teman-teman kami juga Tuhan yang ingin datang boleh hadir di tempat ini. Tuhan kuduskan dan sucikan tempat ini biar kuasa Roh Kudus yang bekerja mengalir mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji muliakan nama-Mu, dan kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Boleh nama-Mu sekali dimuliakan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Misalkan di hadapan kita mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Kemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersamaku
Kita mau mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Seberapapun kita yang hadir, kita percaya beribu-ribu ada di tempat ini. Amin. Kita percaya bahwa firman Tuhan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena dia akan mengalir sebagaimana Tuhan mengendaki hati dan perbuatan kita. Kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan sangat baik. Di setiap musim hidup dalam hidupku, kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Dan kita katakan Tuhan ada sekarang dan sampai selama-lamanya.
surga, kami bersyukur dan terima kasih pada siang hari ini, kesempatan yang indah kami dapat bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami di tempat ini. Sekalipun dengan waktu yang singkat, tapi kami mau terus Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau adalah Allah kami yang memberikan jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami hamba-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami sampaikan memberikan jawaban bagi kami yang hadir pada siang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Supaya saya bisa berbahasa di tengah yang tadinya disangkanya Salam. Tadi saya lihat memuji pakai tepuk tangan, ada nggak di dalam? Ada anak kecil, kalau dia dikasih sesuatu, ada yang tepuk tangan bergembira ucapannya. Ada juga anak yang dikasih. Jadi masalah seperti itu tidak perlu kita bahas. Karena yang penting ketika firman Tuhan kita dengar dan diberitakan, kita lakukan dengan setia dalam hidup, pasti ada jawaban. Amin. Jadi saya tidak perlu lagi bertanya, dari gereja mana, ABC mana. Saya ini udah lama misi, dari sejak saya pertama terjun dalam pelayanan. Jadi saya harus membuat suatu strategi misi bagaimana caranya untuk saya bisa bertemu dengan orang banyak. Saya tidak bisa mengatakan jadi orang Kristen ya, ikut Yesus ya, seperti itu. Tapi saya harus jelaskan dengan hikmat dan bijaksana, dan kita buktikan lewat kesaksian hidup kita. Makanya Alkitab bilang, hidup kita ini harus menjadi suratan yang terbuka. Saya nggak tahu apakah di kantor ini jumlah orang kita yang percaya hanya sekian, saya nggak tahu. Nggak perlu saya tanya. Ya, apakah sudah semuanya ikut? Tidak perlu jawab. Tapi yang jelas satu, ketika manusia itu dia menghadapi suatu persoalan dalam hidup, dia akan mencari cara. Terima kasih buat Ibu Rani yang sudah menghubungi saya. Ibu Rani yang menghubungi saya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Jadi luar biasa, saya diminta tanggal hari ini, rupanya ada maksud Tuhan juga. Kemarin saya harus menjumpai anak saya juga, adiknya Rani, di bandara. Pak, Mama, tidak bisa ke rumah Pak. Jadi pertemuan kami kemarin di bandara sama anak singkat. Tapi kesaksiannya saya juga jadi luar biasa. Sampai teman-temannya gitu. Namanya Ridwan. Kamu pakai jalur apa sih? Sampai pimpinannya langsung dari atas dia bertanya. Dia akan naik, tapi ditanya suruh pilih, kamu mau jurusan apa? Mau jadi ini. Wah, kebetulan anak saya kan dia urusannya bisnis, capek. Yang bagian usaha itu bagian bisnis, capek gitu terus kan. Dia sekarang naik sesuai dengan yang dia inginkan juga, diterima. Karena pimpinannya langsung yang berbicara. Kemarin saya berangkatkan langsung dari Medan, Jakarta, ya transit sampai ke Makassar. Wah, puji Tuhan. Ini kesaksian ini saya rasa bisa memberikan suatu semangat buat kita. Kita tidak perlu takut. Kristus adalah jawaban kita. Ya, nggak perlu takut gereja A, B, C, nggak perlu ditanya. Yang penting percaya nggak bahwa nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, dan itu saya alami. Kalau saya cerita panjang nanti dimarahin oleh kantor. Tulangnya bisa sampai besok. Panjang sekali, berdiri. Tapi saya nggak seperti itulah. Tadi sudah diwanti-wanti Pak, waktunya hanya singkat. Kalau berkatnya maunya besar, kalau waktunya singkat ya kita udah bisa mengerti. Di sini kan kantor. Kalau di rumah kan bisa banyak waktu. Itulah hikmat. Saya cepat-cepat saja baca nanti
kehabisan waktunya, saya ambil yang terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ini ada kasus atau masalah, bisa masalah rumah tangga, bisa masalah ekonomi. Di sini dikatakan minyak seorang janda. Banyak janda-janda ini kadang-kadang banyak kekurangan. Ada janda yang kaya, ada janda yang miskin. Saya nggak tanya Bapak Ibu di sini ada yang janda, nggak perlu saya tanya. Nanti tersinggung. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Ini Nabi Elisa. Sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Nah, itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Waduh, karena nggak bayar hutang nggak bisa. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak sedikit ya." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah." Saya bilang, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Artinya yang banyak. "Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Ayat yang 5. Pergilah perempuan itu, daripadanya ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana, sudah habis ya." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Kalau dibaca sepotong nggak bisa, ini harus seluruhnya saya baca supaya kita bisa jelas. Saya senang di sini ayat 6 juga. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, ya katakanlah tempat-tempat minyak itu sudah penuh yang dia kumpulkan itu, saya nggak tahu berapa banyak, tapi yang jelas tempat-tempat minyak itu dan minyaknya dijual bisa untuk membayar hutang dan ada sisanya untuk digunakan kebutuhan hidup ibu janda itu. Luar biasa nggak itu? Amin. Bagi manusia mustahil, Yes. bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Makanya dalam kita menjalani hidup gak perlu kita moyo memaksakan diri, tapi utamakanlah hubungan kita dengan Tuhan secara intim. Karena ada ayatnya, saya tidak perlu banyak baca ayat waktu saya. Kalau seminar bisa berjam-jam kan, tapi kalau ini kan singkat. Tapi saya percaya, justru waktu-waktu yang singkat ini kalau kita sungguh-sungguh memperhatikannya dengan benar, dengan baik, dan itu kita jadikan benih yang hidup dalam diri kita, saya percaya itu akan menjadi berkat. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana, sudah habis bejana." Luar biasa.
Mungkin kalau dia berpikir lagi, kenapa saya nggak ambil dari seluruh Indonesia bejananya itu kan, mungkin begitu ya. Sudah habis. Lalu berhentilah minyak itu mengalir aneh kan. Setelah bejananya habis, minyaknya juga nggak ngalir lagi. Ajaib nggak? Ini bukan dongeng, ini sejarah. Alkitab ini banyak sejarah, bahkan sejarah negara pun juga ada, politik juga ada. Jadi saya tidak ungkap sejauh sana. Tapi yang jelas di sini ketika ibu janda ini dia ditinggalkan suaminya, ada problem yang begitu berat. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini ada masalah nggak? Nggak perlu dijawab ya, jawab dalam hati. Saya ada masalah cinta orang masih ada. Ya, Menteri Agama ini sekarang lagi membuat apa? Yang kalau mau kurikulum cinta lagi dibahas. Karena kasus yang kemarin itu, jadi Menteri Agama sedang membuat bagaimana untuk dibahas kurikulum cinta. Tapi kata Pak Joshua Temu kemarin saya dengar, coba bawa dulu sama saya bahannya, saya pelajari dulu. Ya, kan sekarang di negara kita bebas untuk sekarang. Ya saya nggak bahas itu, hanya itu sekilas saja. Jadi di sini yang saya sangat senang, memang ada sedih juga. Cerita sedihnya tadi sudah. Ibu janda ini punya 2 anak. Dia ditagih utang. Rupanya mungkin waktu suaminya masih hidup ada utang juga ya. Suaminya meninggalkan utang juga. Logika berpikir. Tapi kedua anaknya ini, waduh, ditinggalkan orang tua. Lantas kata istrinya kepada Elisa, hamba Allah atau abdi Allah, bukan pendeta. Nggak ada bahasa pendeta di sini. Saya cari di sini hamba Tuhan semua. Jadi saya punya kelompok di Bandung. Saya kumpulkan pendeta-pendeta. Tapi di sini kelompoknya namanya hamba Tuhan. Oke Pak, supaya enak clear. Karena pendeta juga katanya, itu Pak pendeta kemarin begini. Itu pendeta. Saya hamba Tuhan. Enak ya. Karena kita kan bilang dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1:22-23, tidak semua orang yang berseru pada Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Hanyalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Berarti kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita jadi apa? Ya Bapak Ibu, kalau saya bilang kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita juga masuk kategori hamba Tuhan. Enakkah hamba Tuhan? Tinggi atau di bawah? Dikatakan hamba kan berseru yang hamba. Itu hamba. Saya bukan hamba. Makanya saya datang dari Bandung sini karena saya hamba. Kalau saya bos, nggak mau saya jemput dulu saya ke sana pakai helikopter. Saya bos, kan begitu logikanya berbicara. Ini untuk kita semua. Jadi karena ada kerendahan hati, ibu janda yang disampaikan kepada Elisa, Elisa, hamba Tuhan ini jawabnya nggak susah kok. Di rumahmu ada apa? Dia tanya begitu kan? Hanya ada minyak di bumi sedikit. Tidak dikatakan di rumahmu ada harta sebanyak apa, enggak. Di rumahmu. Jadi di dalam tangan Tuhan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Harapan kita semua yang hadir sekaligus sedikit, nggak usah takut. Mungkin sudah begitu lama kita di tempat ini tidak ada kenaikan pangkat, tidak ada kenaikan gaji, masih lama. Nggak usah takut, kerja saja dengan bagus. Tunjukkan integritasmu di dalam melayani. Anggaplah di bekerja di tempat ini kita melayani Tuhan. Masalah nanti hal-hal yang sifatnya lahiriah itu urusan Tuhan. Amin. Sepakat kan? Amin. Oh iya, saya kan sudah lama. Pendidikan saya S3 di sini. Bukan itu. Ada yang tidak punya pendidikan pas, masih banyak kekurangan. Tapi Tuhan bisa pakai dia menjadi orang yang luar biasa. Di dalam tangan Tuhan, dia mampu untuk menjadikan segala sesuatu di luar kebijakan. Ada ayatnya semua. Saya tidak perlu baca. Makanya rajin baca, nanti saudara berbaca. Jadi ketika ibu janda ini dia menurut perintah seorang hamba, dia kumpulkan semua, disuruhnya masuk ke kamar berdoa.
Ya lantas itu tuangnya sampai ini sesuatu hal yang sudah penuh diperintahkan jual minyak itu. Selesai hutangnya, masih ada sisanya. Ya, kalau ada sekarang sisanya saya datang, saya minta sisanya, saya datang. Biasanya kan begitu manusia ya. Ini sekedar cepat. Karena tadi udah stres di sana kan mikirin, waduh sekarang kan kita relax saja. Karena firman Tuhan itu nggak perlu untuk tegang-tegangan. Firman Tuhan untuk kita dengar, kita serap dalam hati, kita renungkan, kita lakukan. Gitu. Ya. Jadi jelas di dalam Tuhan Yesus itu ada jalan keluar, atau Kristus Yesus itu adalah jawaban. Persoalan apa yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini? Banyak. Ekonomi, nggak usah tunjukkan, nanti malu kan? Ekonomi pasti ada, rani juga pasti ada. Bapak nggak tahu, tapi pasti ada juga ekonomi. Iya, pengen ganti mobil yang baru, pengen punya rumah, itu ekonomi kan? Siapa yang nggak seperti itu? Kalau saya cerita seperti itu, saya ingat ketika saya mulai keluar dari kampus, dikasih surat tugas sama bimbing, sedih. Suruh pergi misi ini. Kalau surat lengkap, kalau ada pertanyaan ini nasional. Tapi nggak dikasih ongkos. Memang saya punya pimpinan ini, waduh, strength juga. Ya, saya dikasih tujuannya untuk Sumatera Utara. Tapi puji Tuhan, biarpun tidak dibekali, ya, dengan ongkos jalan Tuhan. Akhirnya saya singkat saja. Saya berangkat, saya ambil suatu kapal dagang, 5 hari 5 malam baru kapal dagang. Itu hari saya hanya naik kelas kambing, tahu kelas kambingnya? Taxi. Akhirnya saya di kapal yang namanya orang misi nggak bisa diem sih ya. Kalau dia sales, diem aja nggak akan banyak langganannya. Sales itu harus jalan sama seperti di sini. Di sini kan harus ada salesnya juga kan, bagian pemasaran. Kalau bagian pemasarannya mebel ya sudah, hancur. Saya ketemu dengan kaptennya di atas kapal. Ngobrol-ngobrol, orang tahu menaruh sambil kapten. Pak pendeta, saya belum jadi pendeta, tapi dia panggil pendeta karena dipikirnya. Saya tidurnya di mana, Pak? Waduh, ini pertanyaan yang berat dijawab. Diisikan, katanya Tuhannya ajaib. Masa anaknya tidur di lorong? Yes. Tasnya ada di sini, gelap di karena namanya kapal Dex, di Dex. Langsung dibawa ke saya, naik ke atas. Levelnya sama dengan kapten, makanya satu ruangan dengan senang ya Bapak Ibu, ada orang yang mau menolong kita. Yes. Senang ya, Rani senang nggak kalau ditolong? Banyak ditolong sama Bapak, Rani mah. Iya. Saya senang begini, pelayanan saya itu nggak stres-stresan, pokoknya biarpun saya juga ada sesuatu, tetap aja dalam Tuhan kita harus sukacita, karena persoalan itu selalu ada di dalam dunia. Kalau persoalan itu menekan kita terus, menunggu kita terus, lama-lama kita jadi pusing. Ya. Jadi ini jelas ada jalan keluar. Makanya kalau ada masalah, datang kepada hamba Tuhan. Kalau memang dia kenal, coba tanya, seri ini Pak begini. Bukan hamba Tuhan itu dia Tuhan, tidak. Dia bisa memberikan nasihat. Kalau kita urusan hukum kan pergi kepada pengacara ya. Kasih. Kalau urusan dengan kehidupan, ya hamba Tuhan lah, yang dia selalu hubungannya dengan Tuhan, dia tahu persis memberikan jalan keluar. Dia bukan hanya penasehat, tapi dia memberikan jalan keluar, didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya pernah mendoakan orang sakit. Itu profesor, pendiri, penjurusan wacana. Dia akan buku keliling. Ya, tapi sampai di situ saja.
Kalau profesor yang satu lagi guru besar di IPIP Kota Bandung itu ahli psikolog. Nah itu saya berani buka karena nggak ada hubungan dengan yang lain. Aku sudah terima Yesus di sini. Anak-anakku di luar negeri kuliah. Aku takut nanti kalau aku sudah terima Yesus di sini, dia datang kembali ke Bandung. Jadi perang kan? Karena masih yang lama. Akhirnya saya disuruh bikin Bible study. Hanya berdua, waduh berat. Bible study dengan berat sekali. Saya sebetulnya nggak berani. Dia pengalamannya luar biasa karena dia guru besar dan di rumahnya itu ada tempat praktek. Ya, biayanya mahal juga. Ya, per jam itu aja. Tapi saya mau berjalan kurang lebih 1 tahun. Dia membuat satu buku. Judulnya bagus kan. Pak, boleh nggak saya periksa isinya? Ya. Setelah saya baca isinya berat sekali, bagus. Karena dia kombinasikan dengan ilmunya psikolog. Karena dia bilang, Pak, dulu saya belum mengerti. Ini justru pegangan buku saya ini referensinya banyak diambil dari Alkitab bukannya, karena dicuplik. Jadi waktu itu saya udah lihat isinya bagus. Saya manusia ya, jangan sampai divestasi lagi ya sini, kita sharing aja nanti kita yang lain nonton. Kalau sharing lagi saya buat pertanyaan yang nggak bisa jawab, jadi saya bodoh ya, malu. Akhirnya jadi kumpulan pendeta situ nonton. Dan puji Tuhan singkat ceritanya, satu keluarga itu digarap Tuhan juga. Anak yang sekolah dari Amerika, dari sana. Pernah ngajar sekolahnya ya dulu. Pak Prof Sikun pribadi. Pernah. Tapi akan tolong duluan. Rupanya setelah lihat sempat nyambung kami. Dulu kenal. Dulu sempat. Waduh luar biasa itu. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Di dalam dunia ini ada jalan buntu. Saya pernah masuk ke jalan buntu. Tapi dalam Tuhan yang buntu itu bisa. Pernah nggak kita lihat ada cerita dalam Alkitab seperti itu? Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya kan? Dibawa oleh Musa. Ada jalan buntu nggak? Apa tuh jalan buntunya? Laut kosong itu. Apakah Musa pada waktu itu dia duduk menghadapi laut? Enggak. Dia mendengarkan firman Tuhan suara. Singkat ceritanya, Tuhan suruh ukur itu laut dengan tongkat. Terbelah nggak? Masuk akal nggak? Jadi kalau kita menjalani hidup ini selalu kita tuntut secara matematika, nggak bisa. Firman Tuhan ini bukan matematika. Ini bisa, ya, memberikan suatu kuasa yang besar. Saya sambil lihat, saya terlambat konang, nanti bisa ditutup kan, waktunya bukan seperti di luar. Kalau di luar kan, saya tahu. Jadi yang jelas di sini Bapak Ibu, sekalipun kita sikap pertemuan siang lain, nggak usah takut, yang penting percaya Yesus. Amin. Ya? Amin. Di sini ada satu ayat saja ini saya bacakan untuk menggenapi apa yang saya sampaikan, satu ayat saja. Coba nanti Ibu Rani lah yang baca. Ya, Mazmur pasal 55 ayat 23. Ya, ayo Ibu, cepat-cepat. Kalau minta berkat cepat. Kalau suruh baca firman Tuhan lama-lama, carinya lama. Ketahuan. Kalau yang cari yang lama itu nggak pernah baca Alkitab di rumah. Ya. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Itu tidak akan selama-lamanya. Ada nggak di antara kita yang mengalami persoalan? Nggak usah jawab. Nanti kalau jawab, makanya saya mempermalukan kan gitu. Cukup dalam hati, renungkan dengan baik, aminkan. Tuhan, saya percaya firman-Mu berkuasa yang dapat merubah. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Bagaimana cara kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Ya, kita juga harus setia beribadah, jangan hanya serahkan aja. Ini loh persoalan saya. Kita perlu berkreasi.
kita pergi kemana? Bukan seperti itu. Kalau kita berserah kepada Tuhan, kita harus tunduk kepada otoritas Tuhan, kita beribadah. Hari Minggu itu hari apa katanya dalam Alkitab? Hari Sabat. Hari ke-7, hari Sabat. Kalau kita lihat rencana Tuhan dari hari pertama di kitab Kejadian, hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Lantas setelah itu Allah bicara lagi. Setelah hari ke-6 ada hari yang ke-7. Itu hari perhentian. Di dalam bahasa Alkitab itu namanya hari Sabat. Jadi total itu kita harus berhenti untuk datang kepada Tuhan. Kita bersyukur di Indonesia. Pas hari yang ke-7 hari itu total. Kalau dia bilang saya nggak ada waktu, salah. Sudah dikasih enak kan hari Minggu. Di sini 2 minggu berhenti ya, libur ya, enak kan? Jadi kalau dia ke gereja nggak menggunakan hari itu, dia salah sendiri. Kalau dia nggak diberkati, dia juga salah sendiri. Harusnya utamakan Tuhan dulu. Soal nanti yang lain-lainnya itu nomor 2. Tapi ini kan kita kadang-kadang, saya suka ngomong dengan jemaat, besok datang ibadah ya, namanya kan siang. Ya Om, ya Pak Pendeta, kalau saya nggak sakit ya, kalau saya ada waktu yang ngeri ya. Dengan kekasih jawabnya begitu, ngeri nggak kira-kira? Besok kita ketemu di Sibak sana ya, makan bersama ya. Ya nanti kalau saya ada waktu ya, berarti dia waktunya nggak berikan sama saya. Masih ada yang lain, jangan terima. Kalau ada kekasih yang seperti itu, tolak. Berarti dia tidak sepenuh mengasihi kita. Tolak aja, ya Pak ya. Untuk apa? Kita mau ajak sama-sama yuk. Kita mau proses untuk persiapan. Saya nggak ada waktu. Tiap diajak makan bersama, nggak ada waktu. Yang penting kalau aja, nggak berdosa kok. Kita tinggalkan orang begitu nggak berdosa. Saya begitu kadang-kadang. Ya saya ini karakternya Batak ya. Batak tuh kadang-kadang suka pulang. Makanya lagu-lagu suka-suka Tuhan ada kan? Ya. Saya nggak cocok bahasa. Itu bahasa Medan, bahasa preman Medan. Suka-suka Tuhan, suka-suka. Bisa diperhalus bahasa. Ya, bahasa. Waktunya saya senang, tapi saya suka ganti suka-suka. Jangan bilang suka-suka Tuhan. Ya. Kurang enak orang. Ya, suka-suka pulang. Kan? Nah, itu. Ya puji Tuhan, hari ini saya dapat bertemu dengan keluarga besar umat Tuhan di Wisma Barito. Waduh, luar biasa. Saya sering lewat ini. Saya apalagi dulu kantor kami ada di sebelah sana. Ya kami lewat sini lewat Wisma Barito. Rupanya saya kesampaian juga ya masuk ke sini ya. Lewat Ibu Rani tentunya. Kalau nggak ada Ibu Rani nggak bisa. Terima kasih sudah bisa mengundang saya. Hari ini saya senang sekali. Biarpun waktunya singkat, senang sekali bertemu. Ya, biasanya kalau berkasih-kasihan, kalau singkat-singkat enak nggak Ibu pertemuannya? Tapi nanti kita cari waktu yang panjang, kita bisa ngobrol panjang. Ya, biar kehendak Tuhan saja. Aduh, ya ini firman Tuhannya rasanya seperti gaduh-gaduh ini, nggak fokus artinya kepada salah satu. Ada pedesnya, ada manisnya, ada asinnya ya. Itulah ya yang saya bisa sampaikan pada siang hari ini. Tidak usah takut. Pergumulan kita ada, saingan kita juga ada, ya kan? Nggak usah disebut. Cukup dalam hati, serahkan segala persoalan kepada ya, sebelum saya berdoa untuk kita semua, kita akan suatu pujian untuk mengantar kita berdoa sekaligus. Oh, sepatu ya? Oke. Lagu apa nih? Aku diberkati. Silakan diangkat. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman-Nya siang hari ini. Kita memberikan persembahan pada yang bertugas untuk membantu untuk mengedarkan persembahan.
Boleh? Nggak ada omongan. Pokoknya kita ketemu lagi 2 minggu mendatang. Silakan kita ajak teman-teman kita untuk memenuhi tempat ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Siapa? Silakan kepada Pak. Doakan. Tuhan Wisma Barito ya, seluruh karyawannya dan juga untuk Pak Pangestu.